Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orangnya segomplok ya, segomplok di sini, segomplok di sono ya. Biar kompak nih, jawab salamnya walaupun udah malam. Ini saya mau nanya dulu nih, ini ngomong-ngomong ceramah kuat jam apa? Jam 2. Halo, sampai jam 2 amplop jangan dilem dulu. Nih biar kompak nih, jawab salamnya saya mau kasih pantun, mau kasih pantun? Kasih duit? Minta malah bentar ya. Makan mie ayam sama ketoprak, makannya di simpang 3. Nih buat orang lanang kalau jawab salamnya pada kompak ntar pulang punya bini 3. Kalau jawab salamnya pada kompak insya Allah masuk surga. Asal ngomong bini 3 no belum suruh jengkel rupanya no. Jangan-jangan laki tukang kawin kali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yaumil ba'si wan nahdah. Aminkan ya. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadratil mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para asatidz, para bini sepuh, tokoh masyarakat, bil khusus Kiai Dede Sulaiman yang tadi mimpin Ratib Al-Haddad. Mudah-mudahan beliau dikasih sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, banyak duitnya, asal jangan banyak bininya. Emang Ustaz Dede belum kawin? Yang bener apa bu? Oh emang mata lu pada ciplong apa itu? Ustaz ganteng kayak gitu belum pada kawin. Punya anak janda? Enggak ada. Punya anak tawar-tawarin apa? Ada anak gua ditad. Udah mas kawinnya Ratibul Haddad. Bener bu? Masya Allah. Bener nikah belum? Belum. Umur berapa umurnya? Mudah-mudahan Ustadz Dede sesudah acara ini dapat 2-3 minggu nikah. Amin. Sama bidadari sorga, turun dari Punasem. Udah 40 belum nikah, Masya Allah Kiai. Udah Kiai lah cepetan Kiai. Masya Allah. Anda baru tahu Kiai. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan lah kita doain lah biar cepat nikah, perempuan yang solihah, yang cakep, anak atu-atunya, emaknya udah pada tua, kontrakannya 70 pintu, udah mantap dah tuh. Ya biar jelek-jelek dikit juga lah, yang penting kontrakannya 70 pintu. Amin ya rabbal alamin. Ente juga belum kawin belum?
Jangan kawin dulu kalau belum guru, nikah dulu ya. Yang saya hormati Kiai Sukma, warga pesantren Nurul Quran dari Ciseeng, beserta putri beliau yang tadi baru saja melantunkan Al-Quranul Karim yang namanya Salu Kasyifatud Durja. Mudah-mudahan jadi qori internasional. Kalau punya anak kayak gitu enak tuh butuh. Kalau lagi meriang dihajiin. Yasin, ngap-ngapan namanya. Sampai wa ilaihi turja'un, inna lillahi wa inna ilaihi. Saking enaknya mati. Lah daripada punya anak nggak bisa ngaji, Masya Allah. Kalau anak nggak bisa ngaji, orang tua sakit, lagi sakit gigi di setelin dangdut. Bukan makin ngentek tuh hati. Makanya mudah-mudahan nih ibu-ibu anaknya pada santrenin bu ya. Di samping sekolah, santrenin juga. Sebab makin ke depan tantangan dunia zaman makin berat. Dajjal udah tim selebar Dajjal nih. Tadi saya keluar tol tuh bocah pada nungguin tol elit apa tol lalit ya. Tapi pada bawa HP begitu tuh cuma dengerin bus tol elit apa? Gitu. Nah, zaman kita mah kagak ada ya tadi ya. Zaman saya mah kagak ada dulu gitu-gituan, adanya main nontek, main galasin. Kalau hujan main di sawah, gogok. Dapat ikan petik, dapat ikan bentok. Lah bocah sekarang dari orok udah main HP. Masya Allah, bener gak? Ya kita larang apa gimana, orang rumahnya juga main HP mulu badan no. Sampai lakinya heran, Pak Ustadz, Pak Kiai, kenapa bini saya kalau malam tuh mukanya menyala? Kata Kiai, bagus itu tanda-tanda istri calon ahli surga. Benar-benar, besok dilihat lagi. Lakinya penasaran, loh kan bini gua calon ahli surga, orang sebayang juga kagak. Kata lakinya, no bini orang sono. Kalau sini mah ahli surga semua, amin. Pas disingkap, didatangi nama laki di kamar, disingkap bukan muka bercahaya, lagi WA. Lagi WA, mukanya dikurubin, kan bercahaya. Anak-anak pada saat ini nih bu ya, ini bocil-bocil nih, tantangan ke depan 10, 5 tahun, 10, 15, 25 tahun yang akan datang jauh lebih berat daripada sekarang. SD, SMP udah kagak laku. S1, S2, S3, S-Kopion, S-Goprok yang laku nanti itu. Ya serba digital, bener gak? Masya Allah, jangan pakai prinsip orang-orang dulu. Yang penting makan, kagak sekolah juga kagak mati. Emang kagak mati, cuman kagak bakal laku mau adon. Kalau kagak sekolah, bener kagak Bapak Ibu? Anak didik kalau kagak mampu datang ke RT RW minta surat tidak mampu. Jangan sampai anak jadi korban akibat kita jadi orang susah, anak nggak pada sekolah. Na'udzubillahi min. Kayak mudah-mudahan nih berkahnya Maulid nanti orang sini semuanya anaknya ada yang jadi menteri. Menteri apaan ya? Pokoknya menteri lah. Ada yang jadi camat, amin apa? Ada yang jadi wali kota, jadi bupati, jadi apa ya lagi? Jadi lurah. Ya, pokoknya yang paling penting jadi orang yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW beserta jajarannya, kemudian Bapak Lurah nggak usah dihormatin sebab nggak ada. Camat juga nggak usah dihormatin, nggak ada juga. Seluruh para bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, semua nih yang hadir, gomplokan sini, gomplokan sono, no. Udah pada makan belum ini? Saya belum makan 2 kali. Mau berangkat makan, nyampe disuruh makan bakso. Masya Allah. Inilah berkahnya kita hadir di majlis maulidnya Nabi Muhammad. Ini ngomong-ngomong makanan udah pada habis itu. Kagak dikirim, memang pada rakus loh. Kirimin lagi panitia. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini semuanya berharap masuk surga. Berharap enggak Bu? Cuman 10 orang yang nyaut. Berharap apa enggak masuk surga? Yang kencang apa nyautnya no? Berharap apa tidak?
wajib berharap, walaupun cuma setahun sekali orang lanang sembayangnya setahun sekali, tetap wajib berharap masuk surga. Sebab tempat paling akhir, finalis kehidupan manusia yang abadi nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari muka-mukanya ibu-ibu mana calon-calon penghuni surga semuanya. Rumahnya mengkilap saya lihat dari sini. Auranya positif semua. Yang sana juga aura. Emang apa nih segoblok pindah ke sono? Masya Allah, Masya Allah. Kampung di mana ada perayaan Maulid dibacakan Ratibul Hadad ini, ibu kalau bisa lihat tadi malaikat turun dari langit berombongan. Masya Allah, Masya Allah. Malaikatur Rahmah. Ini kampung insya Allah berkah, amin. Ya Rabbal. Saya nggak pernah dengar orang sini pada ribut sama lakinya. Lagi sekarang ngeributin apa? Bener nggak? Makan tinggal telepon, bang pengen makan bang, sama apa namanya itu? GoFood ya. Mau kemana-mana pengen tinggal telepon, bang anterin saya ke Ciseeng, anterin saya ke Cikupa, tinggal telepon, bener nggak? Yang penting punya dulu. Itu yang penting, cuman yang pentingnya kagak ada. Tapi insya Allah dengan berkah sedekah Maulid rezekinya berkah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Ujungnya jengit ibu ya. Perumpamaan bapak ibu yang berinfak bersedekah untuk muludan 100.000 hari ini dikeluarkan, Allah kalikan menjadi 700. 100 jadi 700.000. 700 dikalikan 100 49 490 juta dari 100.000. Kalau 200.000, kalau 500.000, kalau 1 juta, berapa ganjaran nilai yang paling gede yang kita dapat? Banyak, bukan main. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya kalau untuk urusan muludan jangan ngomong kagak punya duit. Kalau perlu muludan tiap hari. Yang ceramahnya buat terus. Lah, saya mau tanya ini ibu-ibu. Lebih penting muludan apa ulang tahun anak? Jawab rame-rame, yang jujur. Nyawat jam gitu. Jawab yang tepat. Lebih penting ulang tahun Rasulullah apa ulang tahun bocil anak kita? Agak berani nyaut dia. Dalam hatinya lebih penting ulang tahun bocil anak gua. Sebab boleh pengen-pengen. Babanya lu 6 kali kawin, abah Roma, gue punya anak. Makanya gue ulang tahunin. Bu, lebih penting muludan ketimbang ulang tahun anak. Ya bukan kagak boleh ngerayain ulang tahun bocah anak kita, boleh. Tapi sedang-sedang aja, cukup bacain Yasin 70 kali balik ke bocah. Atau hatamin Quran, panggil Ustadz Kiai. Ustadz panggil. Ustadz, ini anak saya sekarang umurnya udah 7 tahun, ulang tahun. Bacain, khatamin Quran, sedia air di bak. Guyur tuh bocah. Insya Allah udah gede, jadi kiai besar, jadi ustaznya besar kayak Mama Dede. Tapi ngapa kagak percaya? Daripada ngundang ondel-ondel lu. Ngundang apalagi tuh badut. Lebih mendingan ngundang ustadz, khataman Quran atau tadi tuh bacain Yasin 70 kali balik. Cium ubun-ubunannya, kalau kagak mental tuh bocah. Insya kan katanya berpengen punya anak soleh, soleha. Masa dari kecil udah diajarin goyang-goyang, joget-joget. Balon udah kempes ditiup, dibeledagin. Bocah tolol itu. Tawan lu beledukin lu jangan tiup tadi. Ngapa tolol bener. Tawa. Kata dia iya tolol gua ya kata dia. Orang biarin cekempes dewe, biarin.
Sebab mohon maaf ini ibu bapak, mohon maaf 1000 kali maaf. Anak kalau kita hanya manja-manjakan soal dunianya dan makanannya, hanya untuk dunianya saja tanpa kita pentingkan pendidikan agama, kagak sedikit anak yang jadi musuh bagi orang tua. Bener nggak? Bener nggak? Kayaknya Cipete Ciputat kagak beda ini. Anak udah gede-gede nyunatin sintong emak. Assalamualaikum, salam. Apa lu? Mana bocah mau sunat? Lu jadi bapak moyangnya ngapain baik? Sunat gua, bini lu beranak gua, bisa bikin anak doang lu. Orang tua kesel kagak kok? Ini anak begitu, tampang doang lu ganteng, mampuan kagak ada. Nah, kayak orang mana-mana, kontrak di kampung kita, baru nyampe bawa karung, munggutin botol aqua, sekarang udah punya rumah. Begitu apa tuh? Itu kan orang Jawa, makan kita orang Betawi, mak. Emang apa bedanya Betawi sama Jawa? Betawi sama Jawa, sama-sama orang. Bener apa enggak? Gue jadi ngomel gua. Lo kesel banget ibu ya? Ibu, lo punya anak dari kecil sampai gede, sampai udah aki-aki, apa baik emak, apa baik baba. Masya Allah, tabarakallah. Lihat orang mana-mana no merantau kemari. Waktu datang kayak orang gila. Ya lama-lama jadi bos, bener kagak Pak? Bu, berkaca tuh sama orang mana-mana datang kemari. Sekarang tukar dah, orang Ciputat ngontrak no ke Papua. Tinggal di sono. Saya yakin dan percaya pulang jadi gorila. Lagi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ini Allah yang ngomong nih. Tidak ada satupun makhluk yang melata di bumi yang kagak ditanggung makan minumnya sama Allah Subhanahu. Apalagi manusia. Asal buang tuh gengsi buang. Tang-tang teng-teng. Aduh, pulsa aja kagak kuat beli. Mau kawin lagi, injak bu laki begitu injak. Tang-tang teng-teng. Rambut digunting sini, digunting sono, aduh, kemampuan kagak ada, ngopi pengen, rokok pengen, bini salah dikit main gaplok. Ada di sini laki begitu ada apa enggak? Ada. Alhamdulillah, berarti selamat kamu dari penjajahan kaum laki. Ya kan di mana-mana banyak batuan. Kemarin itu kan baru kejadian, wadon dipotong lehernya. Mayat badannya ditaruh di karung, Masya Allah. Tapi ada juga perempuan kalau udah ngamuk di daerah Jawa, kesel kali malakinya tadi itu, petang-tang, peteng-teng, rokok pengen, makan pengen, genitnya minta ampun, anunya dipotong. Itu bini talol itu, anunya dipotong. Udah begitu bininya dibawa ke kantor polisi. Kata lakinya, udah Pak saya maafin. Kan pulang lagi tuh. Lama-lama dirawatkan lakinya. Burungnya waras udah. Hujan gede, gelidi gede, kan dingin. Bang, itu masih ada bang. Kenapa lu nanyain, bukan lu yang ngabisin? Saya jadi kangen lagi. Lu sih segala punya gua atunya lu potong. Habis nyesel tuh bininya tuh, kayak tuh kesel. Kalau kesel sama laki, ibu kalau kesel sama laki bawa baca selawat yang banyak, undang hadroh ke rumah, tabuin tambur tuh tadi tuh di kupingnya, belanggar. Bu, kalau kesel sama laki sedang-sedang aja ya, kan dia suamimu, kesian. Nih ibu semua nih, mudah-mudahan masuk surga semua. Kalau mati sekarang lu amin baik. Amin ya rabbal. Ya perkara mati Pak Ustadz mau kapan kayak mintanya panjang om. Bapak-bapak juga mudah-mudahan masuk surga semua nih Pak ya Pak. Pak masuk surga semua nih ya. Masya Allah semuanya. Saya nggak diajak nih. Ajak saya masuk apa doang. Saya
kagak diajak. Kita semua mudah-mudahan calon penghuni surga. Hadrah semua masuk ya. Pengen nggak ke surga? Kalau nggak kawin di sini, kawin di akhirat aja nanti. Nah, ngomongin surga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kan lagi muludan. Kalau muludan kita ngomongin ucapan siapa yang kita omongin? Ucapan Nabi Muhammad. Ucapan Nabi Muhammad adalah nasihat, perintah, ajakan. Atiullah wa atiur Rasul. Orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, itulah umat sejati. Nah, sekarang saya ingin sampaikan hadis Rasul tentang 3 kelompok orang yang nanti bakal dapat naungan di akhirat, di mana lagi nggak ada naungan selain naungan arasy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun fi dhillil arsy yaumal qiyamah wasilul arham wa imra'atan mata zawjaha taraka aitama fataqumu alaihim hatta yughniyahumullahu aw mutu aw yamut wa rajulun ittakhadha at-ta'am wa da'a ilayhi al-aytama wal masakin. Kata Nabi, ada 3 kelompok golongan manusia. Mudah-mudahan kita ada di 3-tiganya nih. Siapa mereka? Yang pertama, yang nanti bakal dapat naungan di hari mahsyar, di mana tidak ada naungan selain naungannya arasy-Nya Allah Subhanahu. Hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Hari yang dijanjikan Tuhan. Benar gak Bu? Hari itu hari kiamat. Hari yang dijanjikan Tuhan. Jreng jreng jreng. Semua orang pada hari kiamat pada kebingungan. Kalau sekarang di dunia orang pada ngomongin nasab, bener nggak? Lagi rame nasab ya, soal nasab ya, keturunan. Nanti di akhirat orang udah nggak lagi ngomongin nasab, yang dia omongin yang dia omongin nasib. Ini nasib kita, Bu, sampai sekarang belum ketahuan ini Bu ya. Gua bakalah, tetap aja walaupun udah tua juga gue pengen jadi orang kaya katanya. Nasib kita belum ketahuan nih. Terutama saat kita meninggal dunia, apakah kita bakal menghadapi husnul khotimah apa su'ul? Ada yang tahu nggak? Bu, ada yang tahu nggak? Rahasia. Nih nasibnya nih tim hadron nih. Ini dapatnya waduh orang mana kagak tahu kita. Apa perempuan dari Kuningan? Mau nggak ente kawin sama anak perempuan dari Kuningan? Mau Jakarta. Alah, saya mau gak itu. Dari Kuningan mah keras tahu. Keras. Nggak bisa diapa-apain. Jadi pada yaumul qiyamah, yaumul mahsyar, tidak ada perlindungan selain perlindungan yang ditakdirkan Allah, yang menjadi hak prerogatifnya Allah, kemudian diserahkan kepada Nabi Muhammad, yaitu syafaat. Di situ ada cuma satu naungan, namanya arasy-Nya Allah Subhanahu. Kelompok 3 orang ini bakal
berteduh di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, siapa mereka? Wasilul arham, orang yang menjaga hubungan silaturahim, suami dengan istri. Amin. Suami istri sama orang tua, suami istri sama mertua, dijaga itu silaturahminya. Mau mertuanya cerewet galak bagaimana, kagak ada ribut. Kan ada mantu sampai mati marah sama mertua. Bu RT bilangin, Muna, mertua lu mati biar dia mampus. Mantu apa begitu lu? Jangan, kan lakinya anaknya masih melu, agak boleh. Mertua emang kan mertua sama orang tua sama, Bu. Jangan ngomong mertua apa sama mertua. Jangan ngomong mertua sama mertua, bilang aja orang tua gitu. Gue ribet amat ngomong. Supaya dikata apa-apa jangan jeng. Jadi orang tua bukan hanya yang melahirkan, termasuk anaknya yang bikin enak ibu itu orang tua. Lu kalau ada ulekannya enak belum? Perempuan biar cakep bagaimana kalau nggak punya ulekan, sedih. Apalagi hujan gede. Mau uleg pakai apa lu? Bu, mertua walaupun cerewet tandanya sayang sama mana? Mau punya mertua diem aja? Mau nggak? Bukan gagu. Assalamualaikum, salam. Mak. Tadi aku mana? Au. Mau punya mertua begitu mau? Biar dia cerewet. Kan ada mantunya kagak mau sembahyang. Mantu, lu sembahyang apa ngaji lu mantu? Jangan kayak kebuk, langkar, kelingker, makan, berak lu mantu. Kalau Jakarta gitu mertua jangan jengkel. Berarti mertuanya takut sama Allah. Tukang ngaji tuh mertuanya. Coba kalau punya mertua jablay. Mantu, ada ade lah, kita nonton rame-rame yuk. Pantas nggak kira-kira? Pantas apa kagak? Itu mertua yang ngajakan begitu, uban udah putih semua, disemir meleset. Ya kan uban kalau udah putih banget disemir kagak nyangket. Terpaksa pakai wig. Dari belakang kayak Julia Perez, dari depan kayak aspal baru dibikin. Masya Allah. Jaga silaturahim suami dengan istri, istri dengan suami, suami istri dengan orang tua, dan anak sama orang tua sama anak. Nih orang tua sama anak. Anak itu bukan untuk dicaci maki, bukan untuk dipukuli. Anak itu kudu disayang ibu bapak sekalian. Bu, banyak kejadian di mana-mana. Orang tua saking sewot anaknya dibanting mati. Lah bocah 3 tahun udah tangan-tangan mati. Masya Allah, orang sekarang gila kali ya. Bikinnya mah pengen. Kan bocah emang di mana-mana bocah mah rewel, bengal, agak sabar kali. Emang habis di PHK lakinya, dia ontang-antingin, diubet-ubet, dilemparin tembok modal tuh bocah. Masya Allah. Jangan ya Pak, anak kita titipan Allah. Jangan. Sama ibu bininya, emaknya juga kesel lakinya main mulu, mancing mulu, gila wadon. Itu anak orok ditutupin bantal, didudukinnya modal. Masya Allah, Masya Allah. Zaman sekarang udah bener-bener dah Bu. Makanya untung dah di sini masih pada mau ngaji, alhamdulillah. Mohon maaf 1000 kali maaf, segeble-geblenya atau geblek enggak? Sepa-PA-nya perempuan kali masih mau ngaji, masih takut sama Allah Subhanahu wa taala, benar? Benar. Makanya ibu bersyukur dah. Bu, bersyukur sama Allah walaupun hidup pas-pasan masih bisa rajin ngaji. Amin ya Rabbal. Ini rajin ngaji, hadir di tempat muludan bukan orang biasa, orang yang luar biasa. Bener nggak? Bener nggak? Kagak semua orang bisa duduk di sini. Lo ada yang pulang lo kepanasan lo. Hah? Bener Bu, nggak semua orang bisa hadir di tempat pengajian. Bener nggak? Masya Allah, ucapin alhamdulillahi rabbil. Silaturahmi, jaga tetangga dengan penting.
taruhannya iman, taruhannya kepercayaan kepada akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau kamu mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari kiamat, sambung silaturahim. Insya muliakan tetangga. Tetangga mulia, ngenekin Pak Ustaz, tangannya ngenekin. Saya lagi sakit giginya tel dangdut segede-gedenya. Lah ngapa kudu kesel, joget aja perlu beliin goyang. Emang Pak, Ibu, kita antara hubungan tetangga dengan tetangga jangan semau kita, betul nggak? Apalagi rumah berderet kayak gini nih. Suara orang ngaji kan bagus Bu ya. Kalau orang kagak demen mah kagak bagus buat yang dengar, bener kagak? Apalagi dangdut, bener nggak? Ya jangan gede-gede, cukup di kuping kita. Takut tetangga lagi kesel, lakinya kagak pulang udah 7 bulan. Anak masih pada kecil, bener nggak? Jaga perasaan tetangga. Tidak akan masuk surga orang yang jahat sama tetangganya. Mau kiai situ lu, mau ustaz, mau hafiz Quran, kalau jahat sama tetangga, menyakiti hati tetangga, kagak bakal masuk surga. Hati-hati nih. Makanya tetangga itu, makanya kalau Rasulullah ngajarin muliakan tetanggamu, kalau nyayur biar kebagian semua, kuahnya biar seember. Jangan kuahnya doang, isinya tarawin. Bener pakai kuah. Assalamualaikum po, ini kuah sayur po. Masya Allah, lu kata ikan bedok. Kuah sayur apa ini? Sayur asem. Itu kan ada asemnya po, aduh. Jangan po, kasih isinya. Kalau kita pulang dari mana-mana bawa duren, daripada tetangga ngomong sama kita, bawa duren, baunya doang gue dapat. Duren memang makanan setan sih itu. Kulitnya kita buang, baunya kemana-mana tahu. Makanya kalau beli duren, kalau cuma 2, cuma 1, makan di tempat tukang duren, jangan dibawa pulang, bener gak? Kalau mau bawa pulang duren, bawa semobil. Kita makan duren tak bagi orang ngatu, tuh baru mantep kagak? Mantep, tapi jauh aja lu. Susah mama tetangga, punya menghilang. Susah bolak-balik mulu sama tetangga, po pinjamin kita ini, po pinjamin kita itu, po lu sintong mau sekolah gak ada duitnya, po laki kita belum gajian, po waktu bulan punya duit, dapat gusuran pelebaran jalan mertuanya, uset rupanya dikunci. Kita nanya, Min lu mau kemana Min? Agak nyaut nunjuk, po buru-buru takut kita pinjam kali duitnya. Ada kan tetangga model begitu di sini, ada kan? Ada di sini ada. Jangan sampai ada. Masya Allah. Kalau kita ditulungin orang lagi susah, ketika kita kaya, balas, ibu ya, balas. Nompo anu no. Sewaktu kita lagi susah, sering bahkan bagi anak kita makanan, jajanan. Bang, pohon kasih kok, pohon kasih duit no. Pernah bang bisa berkusuran 3M. Berapa kira-kira? Udah aja cabutin 4 lembar 5 lembar. Apaan? Bulu ketek. Duit sono makan terin. Insya begitu kudunya. Jadi saling berbaik kepada tetangga dalam rangka menjaga silaturahmi. Nah ini gue ceramah pada singkat, orang pada kagak demen kali sama gue ya. Lo pada minggir. Kagak ada makanannya sih. Air kagak, makanan kagak. Yang kedua, nih dengerin perempuan nih. Dengerin. Ada laki yang ambil ditinggal mati nggak sama lakinya baru seminggu, masih ada nggak? Ada nggak? Ini. Masya
Ah, ini duda kali. Wa imra'atan mata zawjuha wa taraka aitama fataqumu alaihim hatta yughniyahumullahu aw yamutu. Nih, yang bakal dapat naungan arasy nanti di akhirat yang kedua golongan para janda. Nih, dengerin janda nih. Seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, ditinggalin anak yatim masih kriek-kriek. Tahu kriek-kriek, tahu gak? Kecil-kecil. Masya Allah. Lakinya mati, matanya melek sebelah. Udah bang, ayo ridho bang. Anak saya yang ngurusin bang. Lakinya lagi mati nyaut. Ya takut mau kawin lagi. Kagak bang. Romanya udah mati masih cemburuan, bayar hati. Udah kalau mati. Saya usap nih mukanya, meretnya kencang ya. Oh. Masa orang mati begitu. Habis cemburunya kegedean, orang bininya botok. Nih ibu-ibu yang dikasih nikmat kecantikan, itu kecantikanmu hanya untuk suamimu tersayang, Bu. Bu, jangan iya depan gua doang lo. Bu, yang tua jangan nyaut. Nih mudah-mudah aja. Kecantikanmu hanya untuk suamimu saja. Dia nggak ngerein, Pak Ustaz. Rangsek aja rangsek. Tahu nggak rangsek? Maksudnya direjang. Bang, ayo udah dandan botok kayak gini ngapa kagak ngarahin bae lo? Lu bu ketek. Makanya dandan boleh menor, boleh cakep, ketek preksa. Oh ya Ramadan. Ketek breng-brengan. Abis Pak Ustadz saya udah pakai kapur masih bentek juga kata orang dulu. Neng, kalau ketek lu bentek, tiap hari Jumat gasa-gasanya di dengkul. Kan gitu ya, zaman dulu ya. Syaratnya katanya. Jangan kata laki, kita punya teman keteknya bentek, kita marah itu teman yang begitu tuh. Ya asal ngobrol breng-brengan. Demen kan ayo? Punya teman keteknya bentak. Mana ngomong kagak jikat gigi. Nih ibu-ibu kemari, keteknya diperiksa nggak? Ini kalau ngaji ketek cium dulu. Kalau udah sedap baru berangkat. Kalau masih bau, kalau masih bau comberan balik lagi mandi lagi. Dosa itu dosa. Dosa bu. Bu, kalau mau ngadepin suami yang wangi, pakai pakaian kayak bidadari. Masya Allah. Goyangin tuh laki lo. Masya Allah. Kan kebanyakan orang laki kenapa dia pamilis di mana baik diundang. Adela disamperin. Pengen lihat biduan goyang. Gue tahu laki nih. Gue juga dulu begitu. Makanya ibu kudu pada bisa goyang tuh. Sebelum ibu mau dipakai sama lakinya goyang dulu. Sawer tuh bang, sawer, bininya sawer. Sama recehan sekarung. Kewajiban ibu tuh. Jadi kecantikanmu, keindahan tubuhmu hanya untuk suamimu tersayang. Bang Madun namanya. Jangan sampai dia kawin lagi. Insya. Jadi janda yang ditinggal mati sama suaminya, dia ikhlas sampai mati. Tadi tuh, bang, ayah nggak bakal kawin lagi. Nggak ada laki kayak abang di dunia ini. Yang saya bentak diam, saya omelin diam. Saya kagak masak, abang kagak ngomel. Duit belajar dikasih saya semua. Saya nggak bakal bang kawin lagi. Saya kagak bakal mau kawin sama codot sama kampret bang. Tahu nggak lanang codot lanang kampret? Tahu nggak? Ngeret lu. Waktu belum kawin tenang neng. Kontrakan abang banyak neng. Di Cinere ada neng. Di Gandul ada kontrakan abang. Tanah abang juga luas neng. Itu omongan kampret, omongan codot. Awas jangan ketarik lo. Kalau mau kawin sama kiai. Kiai Dede, no Kiai Dede, Kiai Dede. Gue mau udah punya bini. Kiai Dede, no. Begitu. Ya bu. Jadi perempuan-perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, cakep padahal. Nggak gempor, nggak pencot, nggak gagu.
kagak buta, kagak picek, cakep, cantik, pokoknya kembang Ciputat. Camat udah pada datang. Tahlil paling banyak, tahlil orang cakep bininya. Kan rata-rata kalau bini cakep yang nyelawat banyak. RT RW kompromi, TW kira-kira siapa duluan nih yang bakal dapet. Hai deh. Lebihnya orang dintet nih. Ada lagi yang lebih ekstrim, si anu bininya bodoh amat ya, kapan lakinya mati, bu mampus. Oh, zaman sekarang tuh gitu tuh. Makanya bu jangan suka pamer-pamer kecantikan, kalau kemana-mana kekurub loh. Makanya pakai cadar tuh bagus tuh bu, pakai cadar kalau kemana-mana cakep itu. Jerawat nggak kelihatan, jigo kagak. Iya, dalam rangka menjaga kehormatan suami. Sebab ibu kalau udah menikah emang surga ibu di mana? Di telapak kaki suami, biar laki lu kayak bonteng juga. Ya kan laki kalau kayak bonteng, cakep kagak, jelek kagak, pendek kagak, kuntet kagak, ya udah begitu. Tetap suami menghormati, muliakan. Yang penting kan dia nyari duitnya pintar, bener nggak? Daripada kayak Arjuna nganggur, lu makan tuh kumisnya. Ini yang kayak bonteng, biarin. Ya, laki kayak bonteng mah bang, jangan tidur dalam, di luar aja ya, sambil jagain takut babi ngepet liwat. Mau. Iya, tadi tuh yang kata bininya, bang, saya emang gak bakal kawin lagi bang, sampai sama abang, sampai saya mati juga. Kagak ada laki yang kayak abang, kagak pernah ngomel. Seneng gak bu? Seneng gak? Duit seapa baik dikasih, bininya semua dibentak, diam sama bininya. Waduh, cuman kadang-kadang perempuan brengsek juga sih. Punya laki udah baik kayak gitu, lakinya dianggapnya kebok sama dia. Pergi kemana-mana, kalau pulang dari mana mama, mau tahu aja. Laki dibentak mati. Kalau punya suami udah baik kayak gitu bu, masya Allah bu, itu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu. Ibu harus lebih hati-hati. Walaupun dia dijolimin sama ibu, dia diam tapi hatinya berkaitan kepada Allah. Ya Allah, istriku segitu teganya kepada saya, ya Allah. Malaikat datang buru-buru, ada apa bang? Ada apa bang? Enggak malaikat, tapi saya sedih. Ngomong. Disuruh apa juga saya mau, cekek ya. Jangan malaikat, jangan dicekek. Malaikat aja kasihan malaki begitu tuh. Bu, jika ibu punya suami kayak tadi, muliakan, hormatin. Panggilnya jangan pakai abang, panggil AA, papa, ayang beb. Masya Allah. Udah hormat, kalau mau kemana-mana berangkang. Cium kakinya, AA, ayah mau pergi ngaji, Neng mau nyuci kaki AA dulu, biar Neng berkah. Begitu kudunya. Kalau punya laki kayak tadi tuh, yang domelin dia baik, suruh nyuci mau, suruh jemur mau, tidur di luar mau, duit dikasih semua. Udah ibu kudu takut setakut-takutnya. Sebab kalau dia udah gerendeng hatinya, malaikat yang datang tadi itu malaikat nawarin. Kalau abang suruh cekek bininya, saya cekek sekarang juga, kata malaikat. Tuh, wali tuh bini yang begitu, wali tuh. Waliun min auliya illa, hati-hati tuh malaki kayak begitu. Sama juga bapak, kalau punya bini diusir kagak mau pergi. Eropa memaki, rumah udah kagak mau pergi kemana lagi, mau laki bego juga sih, dikit-dikit ngusir. Kalau hujan malah nanyain, malu mana malu, bilangin malu minggat kata. Domelin malaki paling nangis doang. Ini umpamanya lakinya belagu-lagu, dibilangin sama temennya, no laki lu no lagi bonjeng-bonjengin wadon. Nah emang laki gua ojo kagak. Nyautinnya enak. Laki lu nyawer, biarin duitnya ini. Masya Allah bapak, seneng gak pak? Lebaran kagak pengen beli apa-apa, udah bang, ayah mah beli ini baju di kaki lima aja, ayah mah bang lah. Ayah mah yang penting lebaran bisa ke rumah mertua, ke rumah emak, jarak kuburan engkong, ayah mah udah cukup bang. Masya Allah, seneng gak laki itu punya bini kayak gitu? Seneng gak? Saking senengnya lakinya, Neng, orang-orang dibeliin baju semeter 2 meter, lu gua beliin 15 meter nih Neng. Bahan sutra, bukan kain putih. Masya Allah,
Lakinya belagu-lagu dia sabar, lakinya macem-macem sampai lakinya ngomong galak sabar, sampai bang jangan ngomong kasar kayak gitu, hati ayah nyer-nyeran bang. Terus kalau hati ayah pakai ring bang, kalau ring udah 3 kan ayah mati bang. Biar lakinya ngomongnya galak dia tetap lemah lembut. Ada nggak di sini perempuan yang kayak gitu? Ada apa enggak? Insya Allah ada, amin. Masya Allah. Tadi saya bilang mau kesel bagaimana juga itu suamimu, bener nggak? Mau kesel bagaimana juga itu istri kita, Pak. Istri dan suami ibarat dua jiwa yang terbelah, bener nggak? 2 jiwa yang terbelah, sukma dan ruh. Masya Allah. Jadi ini ngomong-ngomong janda semua. Nih kabar baik tuh untuk janda tuh, udah anak aja rawatin lo. Kalau kelas-kelas begini paling yang nawarin codot. Udah jangan, udah anak bayi rawatin anak. Sorry udah, kalau kawin dapetnya codot mah kampret. Abis dinyot, abis. Ya kan codot kalau makan jagung habis tuh sari pati dimakan, dibuang sama codot ya. Udah pada pecah tuh jambu. Udah bu, anak aja urusin. Sholat tahajud dan rajin. Di mana ngaji, pengajian datang. Mau punya duit mau kagak, emang ustadz guru nanyain duit. Paling kardus jalan. Ibu ya, kardus jalan sama di kampung saya itu pinter, cepat 5 kali muter kardus. Bener nggak? Emang kudu pintar jadi Ramadan mah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi perempuan yang ditinggal mati sama suaminya, Masya Allah, dia rawatin tuh anaknya, sehingga Allah memberikan keberkahan, sehingga menjadikan dia kaya, sampai dia rawatin anaknya, sampai anaknya meninggal dunia, sampai udah pada tua lah kira-kira begitu, dia kagak kawin lagi. Itu yang nanti bakal dapat naungan arasnya Allah Subhanahu. Bagaimana kalau janda ganjang? Bukan janda ganjang, punya laki aja udah ganjang nih. Ada dari sini potongannya begitu. Laporin Pak, laporin camat. Ya kalau janda ganjang pantas di mah janda. Orang lagi nyari lelenjing. Tahu lenjing gak bu? Ulegan. Dia mah pantas juga, dia mah janda, ganjang juga pantas. Ulegannya udah pergi, ulegannya. Lah kalau punya laki, mau ganjang nyari dulu ulegan siapa? Ulegan laki juga punya, ada, dek. Tetap walaupun udah jadi janda, anak urus, nggak enak Bang. Anak 5 datang bulan Muharram, 5-5-nya dapat gope, masing-masing gope. Udah berapa? Udah 2,5 juta ya. Emaknya lagi masukkan 2 apa? Gope, udah 3 juta. Muludan dapat lagi, bulan puasa panen. Malah yang bocah kecil susah yang punya bapak kagak nyenggol-nyenggol tuh. Tuh jadi anak yatim untung tuh, bener gak? Udah, banyak aja berdoa. Doanya yang kencang. Kalau malam ya Allah, lurah biar pada kemari, camat biar pada kemari, orang-orang kaya biar pada kemari, pada kasihan sama saya. Tuh begitu doanya. Orang kaya doain biar dia pada datang ke rumah ngasih duit, amin ya Rabbal. Orang kaya jangan disumpahin. Ini acara ini kalau gak ada orang kaya kagak jadi, bener nggak? Emang enak miskin semua? Itu kagak enak. Ya mau muludan, ribet nyari dana. Orang gak ada yang kaya melarat semua. Makanya ada yang kaya, ada yang miskin. Alhamdulillah. Jadi beruntung janda-janda yang ditinggal wafat oleh suaminya, sehingga dia merawat anaknya, sehingga Allah kasih berkah hidupnya sampai anaknya dewasa, sampai meninggal dunia. Itu janda bakal dapat naungan surga. Janda seperti itu nanti akan berbaris di surga bersama Rabi'atul Adawi. Itu Rabi'atul Adawiyah bu, janda super, high class. Masya Allah, bidadari surga yang turun ke dunia, Rabi'atul Adawiyah. Yang ngajakin nikah siapa? Imam Hasan Al-Basri, imam besar. Bukan imam besar Egyptia, bukan. Imam besar, imamnya umat Islam.
Tapi Syekh Hasan Basri tanya begini, wahai Tuan Syekh, kau boleh jawab pertanyaanku. Aku akan mau menjadi istrimu. Di antaranya apa pertanyaanku? Kalau kau bisa jawab, aku bersedia tanpa mahar apapun. Begitu. Apa pertanyaannya, wahai janda botok? Ya orang cakep kan kuliah malam baik. Karena orang cakep mah lagu apa juga pantas. Ngomong kolokan pantas, ngomel pantas, tidurnya aja botok. Jangan ditanya, kalau orang jelek bagaimana, gak usah diomongin. Wahai Tuan Syekh, semua manusia akan mati. Dan ketika mati masuk ke alam kubur akan ditanya oleh dua malaikat Munkar Nakir, apakah Rabi'atul Adawiyah termasuk janda yang bisa menjawab atau tidak pertanyaan Munkar Nakir? Wah, kata Hasan Basri, aing teu nyaho. Wah, nggak tahu saya, itu urusan kamu dan Allah nanti. 1-0. Ada lagi nih pertanyaan yang kedua. Wahai Tuan Syekh, janda Rabi'atul Adawiyah sesudah bangkit dari kubur akan dihisab di yaumil mahsyar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua manusia akan dihisab. Mulut Rabi'atul Adawiyah dikunci, tangan Rabi'atul Adawiyah akan yang berbicara, kaki yang menjadi saksi. Apakah Rabi'atul Adawiyah termasuk orang yang ringan hisabnya atau berat hisabnya? Tenyaho, nggak tahu juga. Ya udah, kalau begitu, sorry ya. Kalau begitu saya tolak lamaran Tuhan. Saya mau fokus ibadah kepada Allah Subhanahu. Itu yang ngajakin kawin konglomerat. Kalau janda sini bagaimana? Jengit bisa, pantatnya jengit. Masya Allah. Anu gitu genit gitu genit. Jejingkrakan, hore. Ada yang ngajakin kawin, bos Alfa. Agak tahu mah supir Alfa. Bu, mana janda? Bu, alhamdulillah. Iya, udah, jangan kawin lagi udah. Kecuali yang masih muda. Tapi yang masih muda, kalau yang masih muda, kalau emang yang meninggal lakinya soleh, nggak usah kawin lagi. Takutnya dapat codot lagi bayi lo. Kecuali suaminya meninggal, lakinya yang pertama itu setan krera brengsek. Tahu nggak? Setan krera brengsek, haram jadah. Udah pokoknya laki jahat lah. Boleh ibu kawin lagi. Siapa tahu dapat orang soleh. Itu boleh. Sebab suami itu adalah imam. Lah orang cakep dipimpin sama preman, kira-kira beres apa kagak? Bisa bertato jadi anak pang urusannya, bener gak? Lo orang jelek aja dirawatin Ustaz jadi botok. Lo orang cakep dirawatin sama orang brengsek jadi jelek. Agak mandi-mandi biar cakep juga. Bener apa bener? Masya Allah. Hidup janda. Tuh, udah dikit lagi Bu. Udah jam 11 Bu. Oke, ada buat jamaah tanya pertanyaan kayak itu dua sama ini kibing pertanyaan buat jamaah. Oh, hadiahnya ini. Ya. Wah, ada dua tuh. iya. Bentar ya. Ada kuis Bu ntar nih. Ini rebutan apa bagaimana? Kalau rebutan habis saya bonyol nih. Itu tadi tuh kelompok yang kedua yang bakal dapat naungan arasnya Allah di yaumil qiyam. Yang ketiga, warajulun, seorang laki-laki ittakhazat ta'ama wa da'a ilaihil yatama wal masakin. Seorang laki-laki ataupun seseorang, bisa juga perempuan, yang dia memberikan makanan, dia masak. Nah, ini identik dengan Jumat pada sedekah itu ya. Pada sedekah orang nganterin itu ya. Kalau bisa jangan orang mana-mana pada datang sedekah ke masjid kita. Orang kampung kita juga ikut sedekah. Bener apa kagak? Ya kan itu yang mulain orang mana-mana itu. Restoran Padang. Kita mulain juga ngikut, jangan dia dong dapat pahala. Nah itu orang yang dia bikin makanan kayak orang selamatan tuh. Selamatan kita diundang ya Bu ya, diundang Pak ya Pak. Itu orang juga sama tuh. Dapat naungan nanti di akhirat
di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya enggak tegaan baik. Lagi punya duit banyak, siapa baik liwat dikasih sama dia. Enggak boleh lihat janda nangis dikasih, anak yatim nangis dikasih. Siapa baik itu? Lagi megang duit banyak, dikasih liwat. Bagi makasih. Artinya orangnya kagak tegaan, bagus gak tuh? Loman, apa sih? Apa namanya kalau orang kagak tegaan? Loman ya? Sama? Hah? Apa namanya? Di sini apa namanya, Bu? Iya kagak tegaan. Di sini ngomongnya Betawi apa Sunda sih? Betawi ya. Berarti sama sama saya. Nah, orang yang seperti ini hidupnya akan diberkahi, dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu, dan dia mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihis. Nabi Ibrahim kalau makan, kalau bisa makan dewek, ngajak orang. Jadi tiap hari Nabi Ibrahim makan pagi, makan siang, makan sore, selamat dah. Itu Nabi Ibrahim. Bapak coba besok, Pak. Ya, kalau mau makan undang ustaz, semua, undang kiai. Kata bininya, laki gue miring. Duit kagak gablek. Ya maksudnya sebulan sekali bolehlah selamatan undang tetangga dalam rangka tasyakuran insya. Jadi orang yang murah tangan, yang dermawan, yang dia tidak hitung-hitungan ngasih makan ke orang, termasuk ibu yang sedekah pada hari ini nih, ya, Masya Allah, buat muludan, duit dikumpulin, terus makanannya dimakan rame-rame, itu juga sama, mendapatkan naungan arasnya Allah nanti di hari kiamat. Ini terakhir sebelum saya tutup ada kuis. Ini hadiahnya sejadah sama kain idaman. Kuisnya apa ya? Bu, ada kuis. Jadi yang blok mana Ustaz nih? Blok ini dulu, terus baru blok mana kali itu ya? Iya, nih. Dapatnya kain idaman, lumayan buat kekurup mantar nih. Iya, buat kekurup. Kalau meriang lumayan. Nih, pokoknya yang bisa jawab nunjuk ya. Ya Bu ya. Nabi yang jumlahnya 25. Saya pengen tahu sama ibu nih. Coba. Nabi apa yang sampai sekarang belum kawin-kawin? Nunjuk Bu. Ayo cepetan. Nabi apa yang sampai sekarang belum kawin-kawin? Nunjuk. Maju. Nabi apa, Bu? Maju. Ibu, sini. Ayo maju. Masa kayaknya bagaimana ngambilnya? Masa saya lemparin. Ini janda bukan nih? Bukan. Nabi apa, Bu? Nabi? Sinian. Nabi yang sampai sekarang belum nikah. Coba pikir yang benar. Ini saya kasih apa namanya pembukanya. Bu, Nabi ini sering disebut Yesus oleh orang Kristen. Nabi nih hadiahnya. Nabi Ismail mah udah dipotong. Kalau Nabi Ismail udah kawin, udah. Bahkan 2 kali kawin. Itu Nabi Ismail. Ini sejadah nih Ustaz nih. Satu per 2 ini? Satu. Ini buat rombongan mana? Oh no. Bebas. Nah bener blok sana ya. Hah? Ini sejadah bagus nih. Maksud berdebat lagi. Lebar. Pertanyaannya nih. Rukun agama. Sebutin dan apa saja. Ibu nih, blok sini nih. Ayo Bu. Rukun agama. Namanya tunjuk-tunjukkan kan. Ayo jawab. Rukun agama ada berapa? Sebutkan satu persatunya. Rukun agama pernah ngaji apa kagak? Ibu ngerti rukun agama enggak, Bu?
Kam arkanuddin, sabaraha rukun agama. Ngajinya pada main HP mulu sih lo. Ada nggak hidup. Rukun agama ada berapa? Bu. Maju ini. Ayo perwakilan yang jawab siapa? Yang bisa? Ayo sini. Maju. Ayo. Main kuis kayak mau ajakin berantem. Ayo. Siapa itu yang menyaut? Nggak ada yang menyaut. Rukun agama ada berapa? Ada 2. Ada 3. Tadi tuh dijawab tadi tuh. 1 is 2. 1 lagi apa? Maju. 1 lagi. Tuh udah kasih bocoran tuh. 1 lagi apa? Iya. Ihsan itu rukun agama. Lu jawabnya rame-rame, lu besar-besar di sejadah nih bagi-bagi. Ini siapa yang mengambil nih? Saya ulang lagi pertanyaannya. Rukun agama ada berapa? Ada berapa? Pegang tubuhnya. Rukun agama ada berapa, Bu? 3. 1, 2, 3. Orang berundukin. Nih, tepuk tangan, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, waktu udah jam 11, 1 jam saya cukuplah ceramah Ibu ya. Dari 3 kelompok saya udah terangin semua. Mudah-mudahan kita termasuk daripada 3 kategori, 3 kelompok orang yang nanti di yaumil qiyamah mendapatkan perlindungan di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dari Cipete ke Ciputat. Adapun beringin di dekat rumah. Semoga ente-ente semua pada sehat dengerin ceramah kisah puang. Amin ya rabbal. Jadi nama saya Haji Nur Zaini, panggilan panggungnya Kisah Puang, Kisah Pu, tapi jangan disapuin. Jadi Kisah Puangin. Ya, Ibu ya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu semua sini pada sehat, bapaknya juga pada sehat, duitnya pada banyak, dan mudah-mudahan jadi calon penghuni surga semuanya. Anak-anak kita pada soleh dan solehah semua. Dan mudah-mudahan ini maulid yang bisa menjadi rujukan kita kembali kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan hanya baca selawat, tapi tiru kesabaran akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi. Makanya tadi doa pada mukadimah yang saya baca itu doa buat ngademin hati. Ini anak muda supaya selamat daripada tawuran, baca doa tadi tuh supaya nggak terpancing sama tawuran. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibuk ummata sayyidina. Hafal enggak? Enggak hafal. Kalau enggak hafal ternanya Ustaz Dede. Itu doa buat ngejukin hati, buat menormalisasikan, mengembalikan fitrah kita sebagai manusia menjadi orang yang baik, menjadi orang yang baik, orang yang sabar. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, duit yang telah kami keluarkan untuk meludan ganti dengan rezeki yang lebih banyak. Para janda-janda ini kasihan ya Allah, kagak punya laki dan dia rencana kagak mau kawin lagi. Amin. Berikanlah dia rezeki yang banyak supaya terhindar daripada codot dan kampret. Ya Allah ya Tuhan kami. Amin. Jadikan para ibu-ibu, istri-istri yang ada di sini istri yang solehah, yang senantiasa menjaga kecantikannya, menjaga tubuhnya hanya untuk suaminya. Jadikan para suami-suami yang ada di sini suami yang soleh, suami yang mengerti perasaan bini. Bini minta duit berapa jadi kasih. Bini yang laki yang gak pernah ngomel, laki yang selalu sabar. Bini mau pergi kemana aja dikasih, tapi bini bisa jaga diri. Jadikan semuanya keluarga ini anak-anak yang soleh dan solehah.
anak yang senantiasa menenteramkan hati dan pikiran orang tua, yang sedap dipandang mata. Jadikan semuanya para tetangga yang di sini akur semuanya. Jangan saling bermusuhan, jangan saling iri dengki. Semuanya senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting saya mohon ya Allah, dengan berkahnya Maulidnya Rasul, Ustadz Dede Sulaiman jangan sampai 2005 tetap jomblo ya Allah. Pertemukan beliau dengan sosok wanita yang cantik jelita, anak orang kaya, emaknya udah pada tua, bapaknya udah pada tua, banyak harta, kontrakannya 100 pintu. Habis 2-3 bulan dia menikah, orang tuanya pada mati, hartanya buat Ustadz Dede Sulaiman semua. Dan pada jomblo-jomblo yang ada di sini ya Allah, kasih umur yang panjang, kasih rezeki yang banyak, kasih lulus dalam pendidikannya, hindarkan daripada permusuhan antar pemuda. Kuatkan segala pendiriannya ya Allah. Jadikan pemuda-pemuda subhanul yaum rijalul qad, pemuda hari ini menjadi pemimpin di masa depan. Jadikan dia calon-calon istrinya perempuan yang tercantik di alam dunia, para bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Semua para orang tua pilih sepuh yang ada di sini kasih sehat, kasih berkah umurnya, senantiasa menjadi panutan. RT RW sayang sama warganya semuanya. Kalau bikin kakak, bikin KTP kagak bayar. Dan semua para pemimpin-pemimpin yang ada di sini sayang. Ustaz semuanya pada sayang sama warganya. Amin ya mujibas sailin. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Maafin kan ibu saya, terutama janda ya. Tadi lu gua kata-kata mulu lu. Maafin ya. Mudah-mudahan semuanya pada sehat, panjang umur, lain waktu kapan kesempatan kita bertemu lagi, berjumpa lagi insya Allah. Terakhir Fatihah buat Ustadz Dede dan semua warga sini supaya sehat selalu, panjang umur, berkah, dan tidak ada musibah apapun, dan tidak ada segala bentuk hal-hal yang tidak diinginkan. Pada rukun semua, pada akur, pada bahagia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pilkada besok ada apa? Terus apa? Ada nomor 1, nomor 2 ya? Emang ada 3? Anuan sih. Pilgub. Ada Andra Sony sama Airin ya. Terserah memilih yang mana aja, penting pada akur. Yang milih Andra Sony boleh, yang milih Airin boleh ya. Udah, yang penting pada akur udah. Jangan pada bermusuhan ya. Ya Bu ya, kagak ada untungnya. Termasuk pilkada, di sini pilkada berapa? Ada berapa calon? 2. Ada Bunyamin Dapni sama siapa? Ubed ya. Ya udah, pilihan yang mana aja, yang penting pada akur ya. Semuanya mudah-mudahan negeri kampung kita aman, kota kita aman, negeri kita aman. Amin. Kurang lebih mohon maaf. Syukran wa dumtum fi khairin wan najati wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana MC?